Terima kasih kepada Bapak Gilang Rian Fernandes selaku dosen mata kuliah e-commerce dan teman kelas S7F yang telah memberikan waktu kepada kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai sistem pemasaran kamera. Berikut akan dijelaskan oleh teman kami, Agi Pasha. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah konsep yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Caranya dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mengalahkan pesaing. Fokusnya adalah memahami kebutuhan pelanggan untuk menciptakan hubungan yang menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Konsep pemasaran disebut juga dengan konsep pemasaran. Konsep ini berbeda dengan pemasaran secara umum yang fokusnya hanyalah proses penjualan barang atau jasa dengan teknik yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, strategi dan branding. Dalam pemasaran kamera, kami menggunakan 7 strategi. Yang pertama, publication. Kami melakukan peluasan produk berdasarkan dari publikasi materi. Mengetahui dan menarik pembeli yang dituju melalui publikasi yang di dalamnya termasuk membuat laporan tahunan, brosur, artikel, dan koran. Yang kedua, identity media. Kami perlu membuat identitas media yang dikenal oleh masyarakat dengan mudah, sehingga masyarakat mudah mengenal perusahaan kami. Yang ketiga, event. Mengadakan event khusus dilakukan secara berkala maupun tidak, agar masyarakat lebih expose dengan event-event yang kami adakan. Yang keempat adalah news. Salah satu dari tugas utama public relations adalah untuk membuat apapun menemukan cara yang sesuai dengan perusahaan, produknya, orang-orang, dan pegawainya. Jadi di sini kita mencari apa yang sedang trending saat ini dan kita melakukan branding di situ agar masyarakat lebih aktif dan lebih ingin membeli produk kami. Next. Yang kelima, speech. Semakin tinggi kebutuhan perusahaan untuk dapat menjawab setiap keperluan masyarakat dengan menjawab pertanyaan dari media atau memberikan pengarahan di asosiasi penjualan dan di meeting yang bertujuan untuk membicarakan soal penjualan dan membangun citra perusahaan. Yang keenam, public service activities. Melakukan kegiatan bersifat sosial dan berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak. Yang terakhir, sponsor. Kami bisa memasarkan barang yang mereka miliki dengan mensponsori acara olahraga atau kebudayaan. Contoh seperti tahun ini sedang diadakannya Piala Dunia, kita mungkin bisa membranding di beberapa liga-liga atau negara-negara sepak bola. Next. Selanjutnya untuk pembayaran dan keamanan. Untuk transaksi pembayaran menggunakan transfer bank, itu setiap e-commerce bisa dipastikan punya pilihan pembayaran online. Cukup dengan smartphone di tangan dan aplikasi mobile banking atau internet banking. Semua orang bisa mentransfer uang kapanpun dan dimanapun dengan koneksi internet. Metode transfer ini termasuk dengan virtual account, yakni transfer tanpa menggunakan nomor rekening fisik. Lalu selanjutnya ada kartu kredit. Kartu kredit tidak hanya bisa digunakan untuk membayar dengan cara digesek di mesin edisi, namun alat pembayaran ini juga dapat dipakai buat transaksi digital dengan memasukkan nomor kartu, nama pengguna, tanggal kadaluarsa, dan nomor CVV di situs toko online. Selanjutnya ada e-wallet. E-wallet ini layaknya dompet yang berfungsi menyimpan uang dan mudah dibawa kemana-mana untuk bertransaksi. Dompet elektronik berupa aplikasi yang mesti diinstal di ponsel pintar. E-wallet juga biasanya dilengkapi dengan teknologi QR Code yang bisa dipakai untuk membayar transaksi secara digital di toko offline. Untuk selanjutnya ada kredit tanpa kartu.
Metode pembayaran digital ini umumnya disediakan lewat aplikasi smartphone. Dengan metode ini, pembeli dapat membayar transaksi online secara cicilan walau tak punya kartu kredit. Pembeli harus mendaftarkan diri dulu untuk bisa menggunakan layanan ini. Selanjutnya untuk metode keamanannya, metode pengamanan e-commerce ada antara lain standar keamanan, lalu ISO 17799, kebijakan keamanan, keamanan fisik, akses kontrol, pemantauan atau monitoring, autentikasi, biometrik, username dan password, smart card, wireless security, 802.1x standar, kriptografi, hashing, enkripsi simetrik, enkripsi asimetrik, IAP TLS, IAP TTLS, PAP, protokol IAP, WPA2, AES, Passphrase, digital certificate, firewalls, computer interaction detection and prevention system, enkripsi for email, penggunaan filter, dan keamanan pembayaran. Promosi situs dan produk. Mempromosikan situs dan produk, hal ini sangat penting dalam bisnis untuk meningkatkan penjualan dan branding. Promosi produk dengan harga lebih murah dari kompetitor membuat konsumen jadi lebih tertarik untuk mengetahui dan membeli produk yang ada di kami dibandingkan milik kompetitor. Berikut cara kami dalam mempromosikan produk kami. 1. Memberikan diskon. Hampir semua konsumen dalam mencari barang atau apapun tertarik karena adanya diskon. Kami menawarkan diskon menarik untuk konsumen, bahkan jika ada yang menemukan harga lebih murah dari kami akan menyamakan dengan harga tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang kami buat. 2. Mengadakan cashback. Sama seperti diskon, salah satu cara agar customer tertarik membeli produk kami adalah memberikan cashback, di mana setelah belanja di toko kami, konsumen akan mendapatkan cashback berupa voucher belanja di toko kami. Yang ketiga, membuat konten produk. Hampir semua konsumen menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dalam mempromosikan produk kami membuat sebuah konten yang cukup membuat konsumen agar penasaran ingin mengunjungi toko kami. Yang keempat, gratis ongkir. Kami juga memberikan gratis ongkir, di mana jika barang dalam berat tertentu akan kami subsidi ongkos kirimnya untuk ke beberapa daerah agar konsumen senang belanja di toko kami. Yang kelima, mengadakan flash sale. Setiap bulan kami mengikuti campaign atau flash sale untuk beberapa item tertentu. Tujuannya agar konsumen mengenal toko kami. Next. Oke, internet marketing. Saat ini kebutuhan akan kamera tidak cukup hanya untuk fasilitas perlengkapan dalam liburan saja, atau untuk mengabadikan momen, namun juga sebagai sebuah profesi untuk menunjang aktivitas. Salah satu contohnya yaitu profesi fotografer, YouTuber, influencer, serta pengiklanan sebuah produk atau jasa yang kebutuhannya banyak digemari. Dengan kamera, maka semua momen yang ada dalam kehidupan dapat terekam dan terus terkenang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis secara online sudah mengalahkan bisnis secara offline, sehingga mempromosikan bisnis melalui jalur online merupakan cara yang lebih efektif dilakukan. Berikut strategi pemasaran online untuk bisnis toko kamera. Yang pertama, mempunyai target market dan produk. Lalu yang kedua, membangun website pribadi. Yang ketiga, membangun sosial media. Yang keempat, gunakan SEO, SEM, dan social media ads. Dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai web dari produk yang kami jual, yaitu kamera, di mana di sini ada beberapa kamera yang ditampilkan. Dan di sini kami sedang mengadakan diskon, di mana untuk minimal pembelian dimulai dari 3 juta rupiah. Dan ada beberapa fitur-fitur lainnya yang ada di penjualan kami. Ada berupa aksesoris kamera juga, dan ada fitur-fitur lainnya yang akan dijelaskan oleh teman kami. Saya akan menjelaskan beberapa fitur untuk aplikasi e-commerce. Untuk Beranda, kami di sini menyediakan beberapa produk kamera.
Dan untuk aksesoris, kami menyediakan produk-produk lensa. Nah, apabila konsumen ingin membeli produk yang ia mau, dia tidak perlu scroll atas bawah. Di sini kami menyediakan pencarian. Jadi tinggal klik produk yang kalian cari, di situ langsung ada. Dan untuk banner, di sini kami memasang banner untuk menarik perhatian konsumen agar tertarik belanja di toko kami. Dan di sini kami menyediakan diskon untuk beberapa 100 pelanggan. Dan caranya, kalian check out dan masukkan kode vouchernya. Dan nah, di sini kami menyediakan diskon 25%. Cukup sekian. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 8 mengenai sistem pemasaran kamera. Terima kasih.